Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kali ini saya ingin menampilkan tugas demonstrasi kontekstual 1.1 Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris, Sarjana Pendidikan. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Jawa Timur dan pada saat ini mengajar mata pelajaran sosiologi. Bapak Ibu yang berbahagia, berawal dari ungkapan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso tuturi handayani, maka beliau kemudian memberikan pembedaan antara kata pendidikan dan pengajaran, di mana menurut beliau pengajaran merupakan proses memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun secara batin. Sementara pendidikan memberikan segala tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa tujuan akhir pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Yang kedua, merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan dari generasi ke generasi. Yang keempat, memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Bagaimana konsep merdeka yang ingin dicapai oleh Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, hidupnya lahir dan batin bagi seseorang tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua, selalu bersandar pada kekuatan sendiri dan hidup mandiri. Yang ketiga, menuntun murid cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Konsep pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Dalam artian, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat diperbaiki lakunya sehingga hidup dan tumbuhnya berdasarkan pada kekuatan kodrat anak tersebut. Pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai di lahan yang telah disediakan. Anak-anak adalah bulir jagung. Bila ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang cukup, maka akan menjadi bibit jagung yang unggul. Begitupun sebaliknya, jika tidak mendapatkan sinar matahari, tidak mendapatkan pengairan, dan ditempatkan di tanah yang tandus, maka bibit jagung itu pun akan menjadi bibit yang mampu merusak generasi atau bibit yang tidak unggul. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan kendali dan membahayakan dirinya. Ingat, seorang pendidik harus bersikap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan zaman yang terjadi masa ini. Kita perhatikan bagaimana perbedaan antara kodrat alam dengan kodrat zaman. Di mana kodrat alam, konteks lokal, sosial, budaya harus menjadi ciri khas dalam setiap perkembangan anak. Sementara di kodrat zaman, anak harus memiliki keterampilan yang cukup yang dibutuhkan pada abad 21 ini. Kemudian, dalam kodrat alam, perhatikan keberagaman dalam pemaknaan hidup peserta didik.
Kemudian dalam kodrat zaman, cara belajar dan interaksinya harus diperhatikan. Sehingga ketika kita mampu melakukan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka yakin dan percaya kita akan mampu membentuk sebuah karakter peserta didik yang sangat berat. Budi gerak atau watak atau karakter merupakan perpaduan gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Keluarga tentu saja menjadi tempat pertama dan utama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat persemaian pendidikan yang paling sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Tentu saja, alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua, sehingga menjadi tempat berinteraksi yang baik yang dapat menyelesaikan persoalan yang anak-anak hadapi. Sehingga budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri dan kemerdekaan lain. Bagaimana pelaksanaan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Jawa Timur? Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat kita lihat dari contoh adalah menumbuhkan budaya tentang bagaimana kita menempatkan diri sebagai makhluk yang beragama. Contohnya pembiasaan melakukan doa bersama, kemudian anak-anak dituntut untuk beraktivitas. Selanjutnya, pembelajaran yang harus sesuai dengan kuadrat zaman, pendidikan yang equalitor, gotong royong, kemudian memanfaatkan bahan-bahan yang ada untuk tetap menjaga kearifan lokal dan menjaga budaya-budaya sebagai ciri khas dalam masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.